Semua jelas sangat kaget nantinya melihat hal ini. Jepang akan sengaja mengalah ke Indonesia demi hindari Korea Selatan di babak 16 besar. Dengarkan baik-baik video ini karena saya akan bongkar semuanya yang akan menguntungkan timnas Indonesia nantinya. Jepang menghadapi situasi sulit setelah kekalahan melawan Irak di matchday kedua Piala Asia 2023 dan pertandingan terakhir melawan timnas Indonesia menjadi ujian krusial. Meski Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, Jepang memiliki peluang lebih besar untuk menang karena kekuatan pemainnya. Namun, Irak yang hampir pasti menjadi juara grup membuat Jepang harus berpikir strategis. Sebagai peringkat 2, Jepang berisiko bertemu Korea Selatan di babak 16 besar yang diprediksi akan memimpin grup E. Meskipun spekulasi muncul bahwa Jepang mungkin ingin kalah melawan Indonesia untuk menghindari Korea Selatan. Profesionalisme mereka dan semangat fair play dalam Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa mereka tetap akan berusaha meraih kemenangan. Apalagi sebagai peringkat 3 terbaik, mereka bisa menghadapi Qatar yang pernah mengalahkan mereka di Piala Asia 2019. Dan soal wacana timnas Jepang akan mengalah lawan Indonesia, pelatih Hajime Moriyasu mengisyaratkan hal itu tidak akan terjadi. Turnamen belum berakhir, kita harus bersiap untuk meraih kemenangan di laga melawan Indonesia, kata Hajime Moriyasu usai kalah dari Irak. Tapi menurut saya ini jelas omong kosong belaka dari Jepang. Apa iya mereka nekat mengalahkan Indonesia terus beresiko ketemu Korea Selatan di babak 16 besar? Jelas itu keputusan sangat bodoh. Sekarang begini, kalau Jepang mau juara Piala Asia, harusnya mereka mengalah ke Indonesia agar cuma ketemu lawan sepele seperti Qatar atau Australia yang notabene lebih mudah dikalahkan daripada Korea Selatan. Situasi ini ya gara-gara kalah dengan Irak. Tolong coba tulis analisa kalian di kolom komentar di bawah ini. Apakah kamu sependapat dengan saya soal analisa ini? Pantas aja Shin Tae-yong kelihatan sangat santai, wong timnas Indonesia akan menang mudah lawan Jepang ini. Kalau saya jadi pelatih Jepang ya mending ngalah dan ketemu Qatar aja lah di 16 besar. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Media Korea Selatan bantu naikkan mental timnas Indonesia jelang hadapi Jepang. Tim perwakilan Asia Tenggara di Piala Asia 2023 ini memang tengah mendapat banyak sorotan, salah satunya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hingga juru taktik Malaysia Kim Pen-gon. Sementara untuk dua tim lainnya yakni Thailand dan timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Timnas Indonesia juga mendapat sorotan dari media Korea Selatan Sports Donga yang melihat peluang besar tim asuhan Shin Tae-yong. Dalam artikel yang diterbitkan oleh media Korea Selatan ini, tak hanya membahas timnas Indonesia saja. Namun mereka juga membandingkan Shin Tae-yong dengan Kim Pen-gon di Piala Asia 2023 ini. Mereka memuji gaya permainan timnas Indonesia yang enggan menyerah demi bisa meraih satu kemenangan lawan Vietnam. Meski kalah 1-3 di laga perdana melawan Irak, mereka tampil agresif sejak awal melawan Vietnam lanjutnya. Saat pelatih Shin memimpin kesuksesan Indonesia, pelatih Kim Pen-gon yang memimpin Malaysia tak bisa tersenyum, tuturnya. Malaysia mengalami 2 kekalahan beruntun dan dipastikan tersingkir di posisi terbawah grup, ujarnya. Pernyataan konyol bintang Liverpool asal Jepang jelang hadapi timnas Indonesia. Kapten timnas Jepang, Wataru Endo tak menginginkan hasil seri. Pemain 30 tahun itu menginginkan 3 poin diraih Jepang. Kami jelas tidak mengincar hasil imbang, jadi kami hanya mengincar kemenangan, kata Wataru Endo. Tentunya ini menjadi sinyal bahaya untuk timnas Indonesia. Tim besutan Shin Tae-yong itu tidak boleh kalah dari Jepang
jika ingin lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Irak dipastikan sudah lolos sebagai juara grup D. Shin Tae-yong mode santai, Moriyasu panas dingin. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan berung di Althumama Stadium Rabu 24 Januari 2024. Menariknya, pada minggu terjadi momen unik terkait persiapan tim. Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut. Mereka justru menghabiskan waktu di gym di hotel tempat mereka menginap untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Shin Tae-yong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini. Sementara itu, pada sesi latihan Minggu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menggelar sesi diskusi sebelum latihan. Menurut laporan Sponichi, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Irak. Di masa lalu, pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih. Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan. Kondisi ini jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda. Apalagi, kekalahan mengejutkan atas Irak jadi momen Jepang masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam dan membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Setelah tidak dianggap sekarang panas dingin seperti ketakutan pelatih Jepang menjelang lawan Indonesia. Komentari kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Presiden Jokowi, mainnya bagus sekali, layak berkelas Eropa. PRSIDENRI Joko Widodo dalam kurung Jokowi mengaku menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di matchday 2 grup D Piala Asia 2023 Jumat 19 Januari 2024. Ia lalu memuji permainan anak asuh Shin Tae-yong. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai permainan Timnas Indonesia sangat bagus. Apalagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa unggul dan mempertahankan kemenangan hingga akhir pertandingan. Mainnya bagus sekali, mainnya bagus sekali, mainnya bagus sekali, seperti tim Eropa yang berlaga, kata Jokowi. Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Saat ini mereka duduk di posisi 3 grup D Piala Asia 2023 dengan nilai 3, sama seperti koleksi Timnas Jepang di urutan 2. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Ketum PSSI Erick Thohir tiba di Qatar untuk dukung langsung Timnas Indonesia versus Jepang sekitar tanggal 23 Januari 2024. Begini kronologinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadwalkan bakal menyaksikan secara langsung pertandingan pemungkas grup D Piala Asia 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Althumama, Rabu 24/1/2024 malam waktu Indonesia Barat. Menteri BUMN itu dikabarkan tiba di Qatar sehari sebelum pertandingan dimulai. Erick Thohir mengatakan sudah ada agenda terbang menuju Qatar dalam waktu dekat. Menurutnya, Timnas Indonesia butuh dukungan dalam laga tersebut. Insya Allah saya ke Qatar tanggal 22 Januari, sampai sana 23 Januari 2024, kata Erick Thohir. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia melakukan persiapan dengan maksimal melawan Jepang. Ini dilakukan agar Timnas Indonesia memberikan kejutan dalam laga nanti dan melangkah lolos ke babak 16 besar. Ya, kembali fokus, jangan melihat ini Jepang, siapa tahu bisa seri atau menang, yang penting perjuangan, bebernya. Malaysia tersingkir tragis, Bahrain punya situasi serupa Timnas Indonesia dan sementara mengambil posisi tempat 3 terbaik, begini kondisinya. Kejutan terjadi di grup E Piala Asia 2023 pada matchday kedua kali ini.
Korea Selatan nyaris kalah sebelum gol bunuh diri menyelamatkan Son Heung-min DKK pada menit akhir. Tagup Warriors harus menerima skor 2-2 saat berjumpa Yordania. Hasil ini membuat Yordania tetap bertengger di peringkat teratas grup E dengan raihan 4 poin. Sedangkan Korea Selatan menempel ketat di peringkat kedua dengan jumlah poin sama. Di laga lain, Bahrain mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia. Sepanjang pertandingan kedua tim cukup minim peluang. Bahkan gol kemenangan Bahrain tercipta pada menit kelima. Dari situasi sepak pojok, pemain-pemain Malaysia gagal melakukan clearance. Bola mendarat di Ali Madan dan dengan sekali sentuh, ia melepaskan sepakan mendatar kaki kiri yang gagal dihalau oleh Shihan Hazmi. Kemenangan tipis 1-0 pun dikunci oleh Bahrain. Dengan hasil ini Bahrain berada di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin. Dan untuk kemenangan dari Malaysia untuk sementara Bahrain memimpin di peringkat 3 terbaik menggeser Indonesia tetapi dengan poin sama 3 poin.